Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di rumah. Kita bersama-sama beribadah pada hari ini. Adik-adik, beribadah berarti kita datang di hadapan Tuhan, hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiga yang Esa. Allah kita itu Esa atau satu adanya. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita bersama-sama naikkan doa terlebih dahulu. Ayo adik-adik bersama-sama dengan langsung berdoa ya. Bapa dalam sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah, boleh berbakti. Tolong kami Tuhan untuk memuji-Mu, untuk mendengar firman-Mu, untuk berdoa bersama dengan hati yang siap. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, tuntun dan bimbinglah kami. Dengar doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini harinya, ya betul, hari ini harinya Tuhan. Ketika kita berbicara tentang hari ini, harinya Tuhan, maka kita mengingat ketiga hal ini. Pertama, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara tentang harinya Tuhan, bahwa hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk berbakti, beribadah. Adik-adik, yang ketiga yang perlu kita ingat bersama, bahwa Yesus Tuhan akan datang kembali. Ya, Yesus akan datang kembali. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, dan penuh kerinduan menyambut datangnya Tuhan Yesus kembali. Adik-adik sekalian, maukah kita bersiap-siap, berjaga-jaga? Nah, mari dengan sukacita, dengan kerinduan, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kapan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan pasti akan datang kembali. Karena itu janji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ayo kita naikkan. Tapi adik-adik sekalian, bukan sekedar menyanyikan. Tapi dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita dan rindu. Tuhan, harimu kami nantikan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan Tuhan memerintahkan kita, baik atau tidak baik waktunya bagi kita, tetap kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita terus memberitakan Injil keselamatan, bahwa ada pengampunan dosa dari Tuhan, dan kita perlu bertobat dan mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Adik-adik sekalian, bukankah kita rindu bahwa sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung dunia telah mendengar berita Injil? Adik-adik sekalian, kita bersama-sama yuk naikkan sebuah pujian, di mana pujian ini kembali mengingatkan kita bahwa semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan seluruh lutut akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yuk kita naikkan pujian, haleluya to the Lamb, haleluya bagi anak domba Allah. Lord, I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. Oh yes. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my
sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Silvi. Namun sebelumnya, adik-adik langsung mengajak kalian menaikkan sebuah pujian yang pernah kita pelajari waktu itu. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ingat adik-adik, bersaksi terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke adik-adik, hari ini Lause mau menceritakan sebuah kisah yang terjadi di suatu tempat nun jauh di sana. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Sangat kaya raya, artinya dia punya banyak harta. Gak cuman harta berupa uang, tapi dia juga punya banyak sekali pegawai. Nah, suatu hari bapak ini perlu melakukan perjalanan keluar kota. Jadi dia pun bersiap-siap. Dan pegawai-pegawainya membantu dia menyiapkan barang-barang untuk dibawa pergi keluar kota. Nah, udah siap tuh. Udah ada untanya, udah ada keretanya, terus udah dipak semua barang-barang yang dia perlukan. Nah, tuh, pegawai-pegawainya udah siap sedia juga ngebantuin si bapak. Nah, dari pakaiannya aja udah kelihatan ya adik-adik. Bapak ini orang yang sangat kaya. Bapak ini orang yang terpandang. Nah, sebelum bapak ini pergi, bapak ini memanggil 3 orang hambanya. Karena bapak ini punya banyak usaha, jadi dia panggil 3 orang hambanya. Wah, ngapain tuh? Dikasih kantong. Nah, bapak ini bilang kepada 3 orang hambanya ini. Hai hamba-hambaku, aku mau pergi keluar kota. Aku nggak tahu sih kapan akan kembali, tapi sekarang aku mau mempercayakan kepada kalian hartaku. Kepada hamba yang pertama, bapak ini kasih 5 talenta. Talenta itu mata uang zaman dulu. Jadi di dalam kantong itu isinya uang sebesar 5 talenta buat yang pertama. Buat yang kedua dikasih 2 talenta. Dan buat hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Masing-masing berbeda-beda karena bapaknya kasih menurut kesanggupannya mereka masing-masing. Jadi bapaknya tahu, wah kayaknya si hamba pertama bisa nih kalau dikasih 5 talenta. Hamba yang kedua, kayaknya dia bisanya 2 talenta deh. Hamba yang ketiga, 1 talenta aja deh, kayaknya dia cuma bisa segitu. Nah, jadi sebelum si bapak ini pergi, bapak ini bilang ke hamba-hambanya, kalian udah aku percayakan hartaku ya, kalian kerjakan, kalian pakai supaya hartanya ini bisa berkembang. Nanti kalau aku kembali, aku akan lihat bagaimana hasil kerja kalian. Nah, setelah mempercayakan hartanya ini, si bapak ini pun pergi keluar kota. Dia juga gak bilang kapan dia akan kembali. Pokoknya dia pergi dan mempercayakan hartanya kepada si hamba-hambanya ini. Kemudian, hamba yang pertama berpikir keras. Aduh, gimana ya caranya supaya 5 talenta ini bisa berkembang, bisa nambah jumlahnya. Terus dia pergi cari ide, dia jalan-jalan ke pasar, dia lihat-lihat. Wah, kayaknya saya bisa nih jualan ini. Terus akhirnya dia pun membeli barang, terus dia coba jual, dia buka usaha sendiri. Hamba yang kedua, dia juga melakukan hal yang sama.
Dia juga bingung, dia mikir-mikir, gimana ya caranya supaya 2 talenta ini bisa saya kerjakan dan jumlahnya bertambah. Dia juga pergi cari-cari ide dan dia menemukan ide, terus dia pulang dan dia kerjakan juga. Nah, muncullah si hamba yang punya 1 talenta. Kira-kira apa yang dia lakukan? Apakah dia juga pergi ke pasar nyari ide? Atau dia jalan-jalan? Atau dia pakai buat jajan? Si hamba yang ketiga, dia pergi ke halaman belakang. Ngapain dia ke halaman belakang? Dia bawa sekop. Adik-adik tahu apa yang dia lakukan? Ya, dia bawa sekop, dia menggali tanah dan dia masukin talentanya ke dalam situ. Wah, jadi bukan kayak 2 orang temannya tadi. 2 orang temannya tadi, mereka bingung cari cara supaya bisa mengembangkan apa yang udah dipercayakan. Tapi si hamba yang ketiga, dia malah kubur talentanya. Padahal uang kalau dikubur kan nggak bisa bertumbuh ya adik-adik. Wah, saya juga bingung kenapa dia tanam. Akhirnya udah. Nah, suatu hari lama setelah si bapak kaya itu pergi, pulanglah dia. Dia pulang dan siap bertemu dengan 3 orang hambanya tadi. Wah, dia pulang udah siap-siap. Wah, kira-kira harta yang aku percayakan kepada mereka udah berkembang jadi seperti apa ya? Udah berkembang jadi berapa banyak ya? Terus dia panggil hamba-hambanya itu. Hamba yang pertama dipanggil. Terus hamba itu, tuannya nanya, bagaimana hambaku? Bagaimana dengan 5 talenta yang sudah aku percayakan kepada kamu? Terus hambanya dengan bangga bilang, Tuan, dengan 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya, lihat, sekarang sudah berkembang Tuan. Talentanya udah jadi 10 talenta Tuan. Dari 5 jadi 10 Tuan. Wah, tuannya senang sekali. Tuannya bilang, wah, kerjamu baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam rumahku dan kita akan merayakannya bersama-sama. Wah, tuannya senang banget. Dipanggillah hamba yang kedua. Hai hamba yang kedua, bagaimana dengan 2 talenta yang kupercayakan kepadamu? Terus hamba yang kedua bilang, Tuan, dengan 2 talenta yang Tuhan percayakan kepada saya udah bikin usaha, usahanya berhasil, berkembang, dan sekarang jadi 4 talenta. Jadi dari 2 talenta sekarang udah 4 talenta Tuan. Wah, tuannya juga senang sekali. Dari 2 talenta jadi 4 talenta. Terus tuannya memuji si hambanya ini. Tuannya bilang, wah bagus sekali hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam rumahku dan kita akan merayakannya bersuka cita bersama-sama. Wah, tuannya senang banget. Wah, 5 talenta jadi 10 talenta. 2 talenta jadi 4 talenta. Nih yang 1 talenta pasti dia juga ikut berkembang ya. Terus dipanggil lah si hamba yang terakhir. Hai hambaku yang kupercayakan 1 talenta, bagaimana dengan kamu? Sudah berkembang jadi berapa 1 talenta itu? Terus si hambanya keluarin kantongnya. Loh, cuma ada 1 adik-adik. Wah, terus si hambanya bilang, Tuan, saya tahu Tuan ini orang yang kejam. Tuan ini maunya menuai di tempat di mana Tuan gak menabur. Tuan tuh mau hasilnya doang, sedangkan Tuan gak mau bersusah payah. Saya harus kerja capek-capek, terus Tuan tinggal nikmatin hasilnya. Karena Tuan orang yang kejam, saya jadi takut. Jadi Tuan, yang saya lakukan, saya kubur talentanya Tuan. Saya kubur di halaman belakang. Terus tuannya kaget. Hah? Apa yang kamu lakukan? Iya Tuan, saya kubur talentanya di halaman belakang. Jadi abis Tuan pergi, saya ambil sekop, saya ke halaman belakang, saya gali tanah, saya kubur di talentanya. Soalnya saya takut sama Tuan. Wah, si tuannya malah jadi marah. Wah, kamu ini saya udah mempercayakan sesuatu kepada kamu. Bukannya kamu bertanggung jawab dan kerjakan dengan baik-baik, malah kamu kubur. Wah, tuannya marah dan dia memanggil pegawainya yang lain. Hai kamu, seret orang ini keluar dan berikan 1 talentanya ini kepada orang yang udah punya 10 talenta. Nah, orang yang punya 1 talenta itu akhirnya udah diambil talentanya, terus dia diusir keluar juga dan dihukum. Nah, adik-adik tahu nggak? Kisah ini diceritakan oleh siapa? Ada yang tahu?
Kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus menceritakan kisah ini kepada murid-muridnya ketika dia sedang mengajarkan dan mengingatkan mereka tentang akhir zaman, yaitu ketika nanti Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kenapa sih Tuhan menceritakan soal talenta ini? Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada setiap dari mereka bahwa sampai menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, yang mereka lakukan adalah harusnya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Jadi sama seperti orang yang punya 5 talenta tadi, dia usahakan, dia kerjakan, semuanya jadi berkembang, jadi 10 talenta. Ada yang punya 2 talenta, berkembang, jadi 4 talenta. Tapi jangan seperti yang punya 1 talenta, punya 1 tapi malah dikubur. Nah, jadi sama seperti yang punya talenta tadi, kita pun mau belajar kayak gitu. Mungkin talenta kita bisa nyanyi, atau kita bisa gambar, atau bikin puisi, atau main musik. Wah, banyak ya adik-adik. Tapi apa yang kita punya itu jangan dikubur, jangan nggak ngapa-ngapain. Tapi kita belajar untuk bertanggung jawab. Gimana caranya bertanggung jawab? Kita pakai talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan. Kita bisa bilang, loh atau mama, aku kan bisa nyanyi, aku mau nyanyi dong, rekamin video, aku lagi nyanyi buat sekolah minggu, misalkan. Tapi kita belajar bertanggung jawab terhadap talenta yang udah Tuhan percayakan kepada kita. Bukannya kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Loh aku kan cuma bisa ini doang, coba lihat si A, coba lihat si B. Mereka bisa nyanyi, bisa gambar, bisa main musik, bisa semuanya. Aku cuma bisanya apa? Bikin puisi doang loh, Wah, jangan salah adik-adik. Bikin puisi pun bisa jadi berkat buat orang lain kalau dibagikan ke orang lain. Kalau kita bertanggung jawab. Nah, jadi adik-adik, yang terpenting adalah bukan jumlah talentanya berapa, tapi bagaimana kita bertanggung jawab terhadap talenta itu. Jadi kita belajar bertanggung jawab. Sama kayak tuannya tadi yang gak tahu kapan tuannya bakal balik. Pokoknya hamba-hambanya akan setia aja melakukan apa yang perlu mereka lakukan. Kita pun demikian. Kita juga gak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tapi yang kita tahu, Tuhan Yesus pasti akan datang. Yang kita tahu, kita punya talenta yang perlu kita pertanggungjawabkan. Nah, adik-adik, selesaikan kisah kita hari ini. Ingat bahwa kita semua punya talenta yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan sambil kita menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita pun tetap setia. Sehingga ketika nanti kita ketemu Tuhan, kita akan dipanggil, hai hambaku yang baik dan setia. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman hari ini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang taat, yang baik, dan yang setia. Tuhan tolong kami menggunakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yuk kita berdoa. Kita berdoa bagi mereka yang sakit. Mari adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Tuhan, kami datang padamu. Memohon Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka yang sakit. Khususnya bagi mereka yang sakit COVID-19. Tuhan, sekiranya Engkau berkenan, maka mereka semua menjadi sembuh. Kami percaya Engkaulah yang berkuasa atas hidup. Kami mohon,
belas kasihan Tuhan. Kami juga memohon, Tuhan singkirkan dan hancurkan segala ketakutan dan teror akibat penyakit ini. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan memenuhi hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita juga berdoa bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang melayani pasien-pasien. Adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Tuhan, kami memohon, berikanlah mereka kesehatan dan juga fisik yang kuat untuk mampu melayani begitu banyak pasien. Lindungilah keluarga mereka supaya mereka dapat tenang melayani pasien-pasien. Berikanlah mereka pemeliharaan dan belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah damai dan sukacita tetap ada dalam hati mereka. Tuhan, kami mohon, pandemi ini kiranya cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita membawa persembahan kita dengan hati yang sukacita dan penuh syukur, dengan hati yang mencintai Tuhan. Adik-adik, kita bawa persembahan kita sambil menaikkan pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Bukti cinta kita kepada Tuhan adalah dengan melakukan firman-Nya, melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur. Adik-adik ikutin Lause ya. Semuanya berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan hidup kami, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia melakukan pekerjaan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Allah Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesailah sudah ibadah dan kebaktian kita pada hari ini. Adik-adik sekalian, tetaplah ingat bahwa kita perlu senantiasa berdoa. Ya, dalam segala hal senantiasa berdoa. Dan kita tetap setia, tetap rindu menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kapan? Tidak ada yang tahu. Tapi kita siap sedia. Adik-adik sekalian, kiranya Tuhan menolong kita semua. Tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Sebentar, kalian akan masuk kelas persiapan sesuai dengan link yang telah dibagikan oleh Lause kalian. Sampai jumpa adik-adik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Dan Shalom. Sampai jumpa.